Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Bidan Isna. Di video kali ini aku akan ngebahas berapa kali minimal kita harus USG ke dokter kandungan. Minimal kita ada 4 kali USG ke dokter kandungan. 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali di trimester ketiga. Pada trimester pertama, yaitu pada 3 bulan pertama tuh, pada 0 sampai 12 minggu. 1 sampai 3 bulan pertama. Fungsinya untuk apa USG pada awal kehamilan? Yang pertama, fungsinya untuk mengetahui apakah kita itu hamilnya di dalam kandungan atau di luar kandungan. Loh, kok bisa hamil di luar kandungan? Bisa. Kehamilan itu yang normal ada di dalam rahim, di kavum uterinya, di ruangan rahimnya gitu, di area sini. Tapi kalau yang kehamilan di luar kandungan itu ya di luar rahim ini, bisa di tuba, bisa di serviks, bisa di ovarium, bisa di mana-mana gitu ya. Itu kehamilan di luar kandungan. Nah, kemudian yang kedua, USG pada awal kehamilan berfungsi untuk memastikan bahwa kita itu kehamilannya normal. Artinya kita tidak hamil kosong. Hamil kosong itu sering juga disebut dengan blinded ovum. Artinya yang ada itu hanya kantong kehamilannya saja, tidak terdapat yolk sac atau calon bakal janin di dalam kantong kehamilan ini. Kalau seandainya kita itu hamilnya kosong atau blinded ovum, lama-lama nanti juga akan mengeluarkan darah, pendarahan kayak gitu, dan bisa keguguran. Oleh karena itu penting banget untuk USG di awal kehamilan. Kemudian USG pada trimester kedua, 1 kali di trimester kedua itu sangat bermanfaat sekali untuk mengetahui tumbuh kembang janinnya. Apakah janin kita itu berkembang dengan baik, berat badannya normal, aliran darah ke bayinya baik, terus plasentanya itu letaknya baik, tidak letaknya di bawah, tidak plasenta previa gitu ya. Jadi sangat bermanfaat sekali. Kemudian 2 kali pada trimester ketiga. Trimester ketiga itu antara 7 bulan sampai 9 bulan. Minimal 2 kali. Fungsinya sangat banyak sekali. Tentu saja yang pertama bisa mengetahui kesehatan janinnya, tumbuh kembang janin, berat badan janinnya gitu kan. Kemudian bisa juga mengetahui apakah bayi itu terlilit tali pusat atau tidak gitu. Nah, kemudian juga mengetahui ketika menjelang persalinan apakah cairan ketubannya itu cukup atau tidak. Kemudian kalau misalkan sudah mendekati HPL, jangan-jangan nanti ketubannya sudah kering. Jangan-jangan nanti posisinya bayinya bukan kepala yang di bawah, tapi posisinya bokong gitu. Nah, itu penting banget untuk mengetahui kondisi janin sebelum persalinan agar persalinannya itu nyaman dan juga ibunya tenang gitu. Kalau misalkan posisinya yang di bawah itu sudah kepala gitu ya. Terus ari-arinya tidak di bawah, tidak menutupi jalan lahir. Nah, terus bayinya tidak lilitan tali pusat. Ibu akan merasa lebih tenang dan nyaman dalam menghadapi persalinan. Kalau USG untuk mengetahui jenis kelamin bayi itu bonus. Artinya gini loh bun, jenis kelamin bayi kalau tidak laki-laki ya perempuan kayak gitu kan. Tetapi ada hal yang lebih penting daripada itu, seperti yang sudah aku sebutin tadi, kehamilannya normal atau tidak, hamil di dalam kandungan atau tidak, kemudian perkembangan janinnya bagus atau tidak, beratnya normal atau tidak, jangan-jangan berat bayinya besar. Nah, kalau berat bayinya besar nanti persalinannya juga akan sulit gitu. Atau mungkin bayinya kelilit tali pusat atau ketubannya sudah kering. Hal itulah yang perlu dan penting untuk ibu hamil ketahui. Kalau untuk jenis kelamin itu bonus. Kalau tidak laki-laki ya perempuan. Tetapi tetap tidak ada salahnya USG untuk mengetahui jenis kelamin bayi. Karena dengan USG kita bisa mengetahui juga jenis kelamin bayi itu. Kalau yang bagusnya lagi, memang kita USG itu setiap bulan 1 kali. Jadi dari hamil 1 bulan, 2 bulan, sampai ke 9 bulan. Jadi setiap bulan kita bisa memantau perkembangan bayi kita.
Kita bisa memantau berat badannya berapa, kemudian kita bisa memantau gerakannya juga, terus kita juga bisa memantau kondisi seperti plasentanya, air ketubannya, kayak gitu kan. Jadi bagus banget kalau ibu mau USG setiap bulan sekali untuk memantau kehamilan. Ada rumor atau ada mitos di masyarakat kita kalau misalkan USG sering-sering nanti bisa mengganggu tumbuh kembang otaknya bayi. Nah, itu semua hanya mitos ya, Bun. USG itu aman untuk kehamilan. Jadi USG itu merupakan suatu alat yang menggunakan teknologi sound. Sound itu artinya teknologi bunyi. Berbeda dengan ronsen. Kalau USG itu menggunakan metode bunyi, metode suara. Sehingga USG itu aman untuk kehamilan dan juga tumbuh kembang otak bayi itu aman. Memang berbeda dengan ronsen. Kalau ronsen, ibu hamil dilarang untuk mendekati area radiasi karena di situ ada radiasinya dan bisa mengganggu perkembangan bayi gitu. Tetapi kalau USG itu aman. Aku aja dulu waktu pas hamil itu USG dari awal kehamilan sampai mendekati persalinan itu USG. Bahkan ketika sudah mau menjelang 8 bulan itu 1 bulan aku USG 2 kali kayak gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah tonton video aku. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum.